Assalamualaikum siswa pintar semuanya. Lama tidak jumpa ya dengan saya, Pak Andrian. Bagaimana kabar siswa pintar semuanya? Semoga siswa pintar semuanya dalam keadaan sehat ya, tanpa kurang suatu apapun. Baik siswa pintar semuanya, kali ini kita berjumpa di semester genap ya, di tahun pelajaran 2020-2021. Nah, sekarang kebetulan kita sudah masuk di tahun 2021. Kita memasuki materi yaitu mengenal proposal. Saya kira siswa pintar semuanya sudah tahu apa itu proposal ataupun sudah pernah membuat sebuah proposal ya. Eh, Baik misalnya seperti proposal kegiatan ataupun proposal penelitian ya. Saya kira kalian sudah pernah menjumpainya ya. Nah, kalau yang belum, mari kita pelajari bersama apa sih itu proposal ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan mengenal terlebih dahulu dari hakikatnya ya, kemudian tentang macam-macam, tujuan, manfaat, dan sebagainya. Nanti kita pelajari di pertemuan kali ini ya. Baik, langsung saja. Kita ke hakikat terlebih dahulu. Ya, kita ke hakikatnya terlebih dahulu. Dari KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan tentang pengertian proposal itu adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Perencanaan secara sistematis, matang, dan teliti yang dibuat oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian, baik penelitian di lapangan maupun penelitian di perpustakaan. Ini hakikat proposal penelitian ya. Kalaupun hakikat proposal kegiatan juga sama saja, yaitu rancangan kegiatan seperti itu. Ya, tinggal disesuaikan saja baik proposal penelitian ataupun proposal kegiatan. Kemudian ada Jai dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2006 pada halaman pertama. Proposal itu adalah alat bantu manajemen standar agar manajemen dapat berfungsi secara efisien. Ya, jadi J di sini menyebutkan bahwa sebuah proposal ini merupakan sebuah acuan standar agar kegiatan ataupun penelitian yang dilakukan itu berfungsi secara efisien, jadi tepat guna seperti itu. Kemudian ada Hasun Anwar dalam bukunya yang diterbitkan 2004 pada halaman 73 ya. Di sini memberikan sebuah pengertian proposal adalah rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu. Jadi ketika kita ingin melakukan suatu kegiatan, pasti di situ kita membutuhkan adanya biaya ataupun rancangan kegiatan apa saja sih yang harus kita lakukan. Nah, itu tertuang pada sebuah proposal. Seperti itu ya. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Nanti saya akan langsung memberikan sebuah tanggapan ya tentang apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut tentang proposal ya. Baik, selanjutnya ada fungsi proposal. Kita lihat fungsinya ya. Yang pertama, untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan agama, sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Ya, jadi di sini fungsinya sebagai sebuah penelitian itu berkaitan dengan agama, sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Jadi kalau kita ingin melakukan sebuah penelitian, biasanya ataupun kalau sekarang itu wajib ya, saya rasa kalau sekarang itu wajib membuat sebuah proposal tentang penelitian yang akan dilakukan oleh si peneliti itu ya. Kemudian yang kedua, proposal ini dapat digunakan untuk mendirikan suatu usaha. Jadi kalau kita ingin mendirikan sebuah kayak apa namanya wirausaha sesuatu ya, jadi kita harus memberikan sebuah proposal terlebih dahulu. Jadi di situ akan disusun tentang usaha kita itu apa saja, rencana kerja itu kita apa saja, dan biaya-biayanya pun juga dapat tersusun secara rapi. Nah itu semua tertuang pada proposal. Kemudian dapat digunakan untuk mengajukan suatu tender dari bagian macam lembaga. Jadi biasanya kalau ada misalnya nih pemerintah itu akan mengadakan atau ingin membuat sebuah jalan tol baru ya. Nah, biasanya nanti akan dilelang seperti itu kepada para lembaga-lembaga yang terkait seperti itu ya. Nah, di situ biasanya lembaga-lembaga itu akan memberikan sebuah proposal kepada pemerintah untuk dapat melakukan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Itu contohnya membuat
jalan tol seperti itu. Jadi ada tendernya. Kemudian bisa digunakan untuk mengadakan acara-acara kegiatan tertentu seperti acara perayaan, pelatihan, perlombaan, seminar. Misal nih, kalau ada kegiatan 17 Agustus. Nah, di suatu daerah ya atau suatu tempat gitu ya. Pasti di situ apa namanya? Si pembuat acara itu pasti akan apa namanya akan membuat sebuah proposal. Nah, proposal ini bisa diajukan kepada si pemilik dana. Contohnya, kalau di daerah itu biasanya di proposal ini diajukan kepada misal kepala desa ataupun kepada tempat-tempat usaha yang memiliki dana yang cukup tinggi. Nah, nanti di situ akan apa namanya dilakukan sebuah penggalian dana seperti itu ya. Kemudian yang kelima, bisa digunakan untuk mengajukan dana pada lembaga untuk bantuan terhadap suatu acara atau pengembangan daerah. Nah, ini yang sudah saya singgung tadi. Jadi, kalau ada acara, biasanya kan membutuhkan dana. Nah, di situ si pembuat acara akan apa namanya, akan membuat sebuah proposal untuk mengajukan dana. Nah, dari proposal itu nantinya si para pemilik dana ini akan melihat, oh ternyata dananya yang dibutuhkan sekian. Kemudian apa namanya timbal baliknya untuk si pemilik dana itu seperti apa? Oh, ternyata nanti si pemilik dana ini tempatnya ataupun usahanya semisal seperti itu akan dipromosikan pada acara tersebut. Nah, itu seperti itu proposal ya. Fungsi sebuah proposal. Kita lihat yang lain materinya. Baik, tujuan dari proposal. Saya kira kalau tadi fungsinya sudah ada, tujuannya pasti sudah ada gambarannya ya. Yang pertama, untuk mendapatkan bantuan dana. Itu tadi yang sudah saya singgung ya. Kemudian, agar mendapatkan perizinan suatu acara. Ini sama saja. Agar mendapatkan dukungan, kemudian mendapatkan sponsor. Oh maaf. Nah, ini adalah 4 tujuan dari proposal. Jadi kalau sebuah proposal diajukan, pasti di sana tujuannya yang pertama itu akan memperoleh dana. Ini tujuan utamanya ya, karena biasanya misal ada kegiatan suatu acara pasti di situ membutuhkan sokongan dana. Nah, itu dari proposal ini nantinya akan digunakan untuk mencari dana seperti itu. Kemudian juga dapat digunakan untuk membuat sebuah perizinan, dukungan, bahkan sponsor. Sponsor juga sama berkaitan dengan dana, seperti itu. Itu 4 tujuan dari proposal. Kemudian, nah ini setelah kita melihat ada tujuan, fungsi, dan juga hakikat, apa saja sih yang harus ada di dalam proposal? Kita lihat pada unsur-unsur berikut ya. Yang pertama harus ada nama kegiatan. Kalau tidak ada nama kegiatan, bagaimana sih nanti yang diberikan proposal itu akan bisa memahami ya isi proposalnya. Kemudian ini maksudnya adalah nama dari kegiatan itu atau judulnya akan dilaksanakan atau dilakukan menjadi gambaran secara umum proposal tersebut. Jadi dari namanya saja pasti sudah akan mewakili kegiatan apa yang akan dilakukan. Dan latar belakang. Latar belakang ini di dalamnya itu harus mencantum isi pokok-pokok ataupun alasan mengapa perlu diadakan atau disetujui kegiatan yang akan diselenggarakan. Misal penelitian, berarti latar belakangnya kenapa sih orang itu melakukan sebuah penelitian? Oh, ingin menggali tentang lebih dalam lagi adat istiadat yang ada di suatu daerah, misal seperti itu. Oh, ingin menggali tentang bagaimana sih makhluk hidup baik gitu ya. Itu adalah contoh dari sebuah proposal penelitian. Dan tujuan kegiatan kita harus juga tampilkan di sini supaya nanti tujuan ini ya juga harus dijelaskan secara rinci agar bisa terlihat oleh si pembaca. Tujuannya apa sih dari sebuah kegiatan ini? Semisal kayak 17 Agustus, tujuannya berarti apa? Oh, ingin apa namanya mengingatkan kembali kepada masyarakat tentang bagaimana perjuangan-perjuangan dari para pahlawan kita seperti itu. Kemudian ada temanya juga. Ya biasanya suatu kegiatan membutuhkan sebuah tema ya supaya nanti tema ini menjadi landasan kegiatan tersebut ya. Jadi tema adalah yang mendasari suatu kegiatan yang tertera di dalam proposal. 17 Agustus itu apa namanya nama perayaan 17 Agustus itu namanya misal. Temanya apa? Oh, temanya adalah adat istiadat
dari seluruh Nusantara kita seperti itu. Berarti nanti bisa saja para pesertanya itu memakai pakaian adat dan sebagainya. Sasaran atau peserta. Jadi sasarannya itu siapa? Siapa yang akan kita apa namanya menjadikan sebuah sasaran untuk kegiatan tersebut. Misal contohnya 17 Agustus, sasarannya siapa? Oh, anak-anak, misal seperti itu. Anak-anak yang ada di lingkungan atau wilayah tempat perayaan 17 Agustus itu tadi. Dan tempat dan waktu kapan, jadi dimulai kapan, berakhirnya kapan, kemudian waktunya pukul berapa, seperti itu ya. Itu juga harus dijelaskan secara detail. Kemudian siapa sih para panitia ataupun peserta yang terlibat di dalam kegiatan itu. Juga harus disusun secara rapi. Jadi kepanitiaan itu dari ketua, sekretaris, bendahara, misal ada seksi-seksi, ya, seksi tempat, seksi peralatan, dan sebagainya. Itu juga harus dirinci secara mendetail supaya nanti kepanitiaan atau orang-orang yang bertanggung jawab di dalam kegiatan tersebut itu dapat tersantum. Yang terakhir adalah berisikan anggaran biaya secara detail ya. Misal biaya yang sudah terkumpul sekian juta, oh kurangnya sekian, ya, itu harus dirinci secara jelas sehingga nanti ketika proposal ini dibuat, diajukan kepada pemilik dana, itu akan terlihat oh ternyata kurangnya sekian. Pemilik dana bisa memberikan sekian, timbal baliknya akan seperti apa. Itu yang akan nanti ditampilkan di dalam proposal. Jelas ya, ada 8 hal yang harus ada di dalam proposal. Nah, di sini saya juga tampilkan macam-macam proposal atau jenis-jenis proposal ya. Saya kira tadi sudah saya singgung. Yang pertama ada proposal bisnis. Ya, proposal bisnis ini berkaitan dengan dunia usaha, baik berupa perorangan ataupun kelompok. Ya, jadi ini adalah proposal dari bisnis ya. Ini ada bidang wirausaha seperti itu. Kemudian ada proposal proyek tadi yang sudah saya singgung, yaitu tender. Misal ada pemerintah melelang adanya suatu kegiatan. Contohnya ingin membuat sebuah jalan raya atau jalan tol seperti itu. Kemudian dilelang, kemudian akan diperbutkan oleh para lembaga-lembaga yang berkaitan dengan hal tersebut. Dan ada proposal penelitian, ini berarti berkaitan dengan dunia akademik ataupun dunia keilmuan. Contohnya ingin menggali lebih dalam atau bahkan menemukan sebuah teori baru seperti itu. Dan ada proposal kegiatan yang tadi saya singgung, itu contohnya adalah kegiatan baik bersifat individu ataupun kelompok. Ada kegiatan 17 Agustus, kemudian ada milad, misal seperti itu ya. Adanya suatu event, itu adalah proposal dari kegiatan. Baik, saya kira itu. Ya. Itu macam-macam dari kegiatan. Kemudian ada sistematikanya. Baik, saya tampilkan juga sistematika proposal penelitian ya. Jadi yang pertama adalah latar belakang, batasan masalah, ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, tinjauan pustaka. Nah, ini tinjauan pustaka ini berarti berkaitan dengan teori-teori apa saja yang akan ditampilkan pada penelitian itu. Dan metode penelitiannya seperti apa? Oh, metodenya misal deskriptif, oh metodenya kuantitatif, oh metodenya campuran, misal seperti itu. Objek penelitiannya apa? Juga harus ditampilkan secara jelas. Metode pengumpulan datanya seperti apa? Ya, yang 10 metode analisis data, hasil yang diharapkan, dan juga daftar pustaka. Daftar pustaka dan tinjauan pustaka itu berbeda. Kalau tinjauan pustaka itu berkaitan dengan materi yang ditampilkan di dalam proposal itu. Ya, kalau daftar pustaka berarti berkaitan dengan buku-buku apa saja yang digunakan di dalam penelitian itu. Seperti itu ya. Ada 12 sistematika proposal penelitian yang biasanya ini ditampilkan di dalam proposal penelitian. Kemudian ada sistematika proposal kegiatan. Nah, ini ada latar kegiatan, ya, latar belakang, dasar pemikiran, nama kegiatan, tujuan kegiatan, target, manfaat, jenis, waktu dan tempat, jadwal kegiatan. Kemudian yang ke-10 ada pelaksanaan dan organisasi kerja, sasaran, kemudian ada anggaran dana. Nah, ini proposal kegiatan. Saya kira ini sudah menjadi barang yang sering digunakan oleh para pembuat proposal atau para pembuat kegiatan. Itu ya. Nah, dan juga penutup. Oke, jangan sampai lupa. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalian harus tetap semangat belajar
Jaga kesehatan kalian, jangan lupa makan makanan yang bergizi, ikuti protokol-protokol kesehatan ya, tetap menggunakan masker bila kalian melakukan semua kegiatan kalian seperti itu ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, kemudian komen dan juga subscribe tentu saja ya untuk dapat mendukung kegiatan-kegiatan Pak Andrian selanjutnya dan juga Pak Andrian bisa memberikan materi kepada kalian yang lebih banyak lagi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.